Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat kalian yang selalu setia dengan channel Peluang Usaha, nah saya akan bahas nanti mengenai tentang yang saya jalani juga di usaha pembukaan pangkalan gas ya, seperti yang Anda lihat. Dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, saya akan coba bahas semuanya. Jadi kalau misalnya Anda pengen buka pangkalan atau apapun itu, nanti Anda bisa kontak saya, bertanya-tanya bagaimana caranya. Yang mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu dapat memberikan manfaat buat semuanya. Tidak ada hal yang tidak mungkin kecuali Anda tidak mencobanya. Jadi saya akan menjelaskan mekanismenya seperti apa ya. Ini kita akan coba contoh ya, mereview tentang usaha di penjualan gas ya, atau mungkin lebih dikenal dengan kita buka usaha pangkalan gas. Seperti yang Anda lihat, nah ini adalah salah satu contoh ketika kita coba kampas ya ke tiap warung. Tujuannya adalah warung buat pengecer ya. Nah usaha ini kalau misalnya sudah jalan, insya Allah sih nyaman ya, nyaman karena memang si konsumennya itu udah jelas ibu rumah tangga, ada UMKM juga, ada rumah makan atau warteg, ada tukang gorengan juga. Pokoknya market yang kita tuju itu sangat banyak gitu. Saya akan coba jelaskan gimana sih kalau misalnya kita pengen coba jadi pengusaha khususnya untuk jualan tabung LPG 3 kg. Oke, next, jadi ceritanya begini ya, saya lanjutin. Bagi siapapun yang pengen coba usaha di pangkalan gas, sebetulnya ada hal yang paling mudah yang harus Anda ketahui. Yang pertama, ketika ingin mencobanya tidak harus dengan modal yang besar. Ini saya ambil contoh saja nih. Misalnya Anda punya uang sekitaran 2 juta rupiah, tapi pengen bermain di gas, menghasilkan keuntungan setiap hari. Nah, yang pertama adalah Anda coba datang ke pangkalan gas terdekat di daerah Anda ya. Kemudian Anda bisa bilang bahwa Kang, saya pengen coba jadi kampas khususnya di penjualan gas. Itu biasanya pertama kita beli tabung kosong plus isi, kita jumlahkan saja, totalnya di angka 2 juta rupiah per 10 ya, per 10 tabung misalnya. Nah kemudian nanti kita coba itu datang ke setiap warung, walaupun sebetulnya setiap warung itu pasti mempunyai langganan masing-masing. Artinya ada beberapa pangkalan yang memang sudah berhubungan dengan warung yang Anda coba akan datangi. Nah kemudian Anda bisa datangi juga yang namanya UMKM atau pelaku usaha mikro kecil. Salah satu contohnya adalah misalnya tukang mie ayam, tukang bakso, tukang kuehan, kue basah gitu kan, seperti lumpia, bakpao dan lain-lain. Kemudian Anda juga bisa datang ke pengrajin tahu, pengrajin tempe gitu kan. Kemudian pembuat makanan ringan yang memang berhubungan dengan gas, dan itu pun memang sudah diatur oleh Kementerian BUMN khususnya di migas mengenai sasaran yang memang bisa Anda coba datang ke situ gitu kan. Nah kalau kita coba bekerja sama dengan pangkalan, itu biasanya tergantung kebijakan si pangkalan. Pangkalan itu kan ada harga eceran tertinggi, biasanya nominalnya itu di angka 19.000 per 1 tabung ya. Nah jadi nanti Anda bisa coba dulu konseling sama orang yang punya pangkalan, kemudian Anda menanyakan, Kang saya pengen coba usaha ini, dia akan menjelaskan perihalnya bagaimana sistemnya. Nah kemudian ada juga yang memang pangkalan tersebut tidak memiliki pegawai. Artinya ketika Anda datang, kebetulan pegawainya tidak ada atau dia dikerjakan sama dia sendiri, itu akan sangat dengan senang hati mereka menerima Anda untuk kerjasama mengantarkan gas gitu kan. Biasanya sih kalau untuk warungan itu kita ngisi itu ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15, tergantung kebutuhan si warung itu, dan juga tergantung berapa tabung kosong yang dipunyai sama orang tersebut. Atau kita datang ke perumahan ya di daerah sekitar Anda, kemudian Anda datang ke tempat-tempat atau tetangga-tetangga Anda yang biasanya mereka beli di mana, nanti Anda bisa menawarkan kepada mereka misalnya dengan cara, Pak nanti untuk kedepannya coba aja hubungi saya kalau membutuhkan gas untuk di dapur. Nah kita kan beli di angka 19.000 ya, kemudian kita jual di angka sebagai pengecer itu
di angka misalnya 22 sampai dengan 23. Itu sih hitung-hitungan ongkos saja, tapi jangan ditarik lagi ongkosnya. Nah, mereka akan sangat senang. Kenapa? Karena posisinya harganya 22 atau 23 atau mungkin murah untuk ukuran mereka, itu sudah diantarkan oleh Anda. Kalau kita pengecer sebetulnya kan bisa menjual dengan harga tersebut. Tapi kalau pangkalan itu biasanya ada harga tertentu yang tadi saya bilang itu di angka 19.000 dan tidak boleh melebihi seperti itu kan. Tapi kita niatnya adalah mengantarkan, tapi kita diberikan ongkir, makanya nilainya akan berubah menjadi 22 atau 23. Nah, ini adalah kesempatan ketika Anda masih bingung pengen usaha di apa yang tadi atau yang barusan saya ucapkan, kenapa enggak Anda mencobanya. Mungkin itu yang dapat saya berikan buat Anda. Saya yakin Anda punya potensi. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf, tapi tidak ada hal yang tidak mungkin kecuali Anda tidak mencobanya. Mudah-mudahan peluang usaha yang saya berikan dapat memberikan manfaat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.